Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du fa aqulu 'ala Allahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Syukur alhamdulillah kita akan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita dan nikmat-Nya, sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita dapat berhadir berkumpul bersama di tempat yang mulia ini guna menunaikan ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, dan Allah kabulkan segala hajat kita. Mudah-mudahan Allah murahkan rezeki kita, dimudahkan segala urusan kita. Mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan yang mulia ini sedikit menyampaikan daripada perkataan Al-Imam Malik bin Dinar. Al-Imam Malik bin Dinar, beliau berkata, iblis sanasan bisanasi hatta takuna minal mu'minin. Cegahlah tiga perkara dengan tiga perkara sehingga engkau benar-benar menjadi orang yang beriman. Orang beriman banyak, cuman yang betul-betul beriman itu sedikit. Jadi kata Imam Malik bin Dinar, cegahlah tiga perkara dengan tiga perkara sehingga kita itu benar-benar menjadi orang mukmin, orang yang beriman. Yang pertama kata beliau, al-kibru bit tawadhu'i wal hirsu bil qanaati wal hasadu bin nasihati. Yang pertama itu sombong. Kita cegah sifat sombong itu dengan tawadhu. Jadi sifat sombong kita iringi dengan sifat tawadhu, jadi rendah hati.
Jadi sifat kibir ini merupakan satu sifat yang tercela dan sangat berbahaya dan sulit untuk membuangnya. Jadi kalau kita terkena penyakit kibir, penyakit sombong, itu sulit untuk mengobatinya. Nah, cuman seringkali kita kalau terkena penyakit sombong ini jarang ingin mengobati dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau penyakit zahir, penyakit jantung, paru-paru, kolesterol, asam urat, darah tinggi, itu sungguh-sungguh betul kita mengobati. Padahal kalau penyakit zahir itu, penyakit jantung, paru-paru, itu kalau mati selesai. Tapi kalau penyakit sombong, itu akan menghantarkan kita masuk ke dalam neraka. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sekecil zarrah daripada sifat sombong. Itu bahayanya penyakit sombong ini. Jadi walaupun ada sedikit di hati kita itu kesombongan, nah itu bisa menghantarkan kita masuk ke dalam neraka. Nah, cuman kebanyakan orang menganggap remeh, menganggap enteng terhadap penyakit sombong. Iblis itu kenapa dilaknat, dikutuk oleh Allah? Karena punya sifat sombong, merasa lebih baik daripada Nabi Adam. Jadi saya menjadi iblis lebih baik daripada Nabi Adam, sehingga tidak mau menuruti perintah Allah untuk patuh sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Kenapa? Karena merasa lebih baik. Jadi banyak ada orang yang merasa lebih baik daripada orang lain. Banyak. Bahkan kita sendiri pun kadang-kadang kita tuh merasa lebih baik daripada orang lain. Kadang-kadang ya. Jadi sifat sombong ini orang biasa bisa kena. Orang berilmu apalagi. Jadi penyakit kibir, penyakit sombong ini yang diserangnya adalah orang-orang yang berilmu. Kalau orang biasa apanya yang disombongkan? Ilmu tak punya, harta tak punya, ibadah pas-pasan. Iblis itu kalau masalah ilmu jangan ditanya ilmu apa aja tahu sih jadi. Nah, jadi kebanyakan orang yang diserang oleh penyakit sombong ini adalah orang yang berilmu, merasa lebih baik daripada orang lain. Nah, maka mesti kita lawan dengan sifat tawadhu. Jadi sifat tawadhu itu sebaliknya, memandang orang lain itu lebih baik daripada diri kita. Sepertinya kan mudah aja tuh, masalah perasaan aja. Dan orang pun kada tahu kan, cukup di hati aja bahwa siapapun itu orangnya, orang itu lebih baik daripada kita. Nah, itu melatih supaya kita ini tawadhu. Jadi kata Imam Hasan Al-Basri, ketika engkau keluar rumah, dimanapun engkau berada, siapapun yang engkau lihat, maka pandanglah bahwa orang itu lebih baik daripada dirimu, dan orang itu punya kelebihan yang kita tidak punya. Nah, cara melatih kita ini supaya selalu tawadhu. Dan itu mesti dilatih. Kalau tidak dilatih, nah maka kita terus merasa lebih baik daripada orang lain.
Sebahagian daripada tanda orang yang sombong atau tanda orang yang punya sifat kibir itu, pertama, memandang orang lain dengan pandangan menghinakan. Memandang orang lain itu hina, rendah, bahwa awak ini lah yang mulia, awak ini lah yang hebat, orang itu kecil. Itu tanda berarti di hati kita itu punya sifat sombong. Jadi mesti kita balik, kita lawan hati kita bahwa kita ini lah yang hina, orang itu yang mulia. Yang kedua, tanda di antara tanda orang yang kibir, orang yang sombong itu marah kepada orang yang tidak memberi salam kepadanya. Marah kepada orang yang tidak mau memberi salam kepadanya. Ada disalami, kesibuk, atau tidak diberi salam. Assalamualaikum guru. Kalau ketemu di jalan, ada diberi salam. Kesibuk guru tadi. Nah, berarti di dalam hati guru tadi itu punya sifat sombong, marah ketika tidak diberi salam. Atau kada ditegur kawan tidak, marahnya. Itu berarti di hati kita itu ada sifat kibir. Tanda yang ketiga, marah jika ditegur oleh orang lain. Kita punya salah, ditegur kawan, pian jangan sebanyak itu, salah. Sujudnya salah seperti itu. Nah, kopiah itu harus diangkat sedikit, jangan ke ini. Nah, ini ditegur kawan, sebagian harus diangkat sedikit ini. Marah sih dia, tidak mau ditegur. Nah, itu tanda berarti kita itu merasa mulia. Karena ketika diperbaiki orang, tidak mau. Ada nggak model orang kayak gitu? Banyaknya, ya. Ditegur kawan itu seringnya, marahnya. Nah, itu tanda berarti dalam hati orang itu punya sifat kibir. Punya dia lah, itu yang benar. Pendapat dia itulah yang benar. Pendapat orang salah semua. Ditegur orang seringnya. Nah, itu mesti kita perbaiki. Jadi marah jika ditegur oleh orang. Kalau orang yang tawadhu kan, kalau ditegur orang, Ustaz, biar bacaannya harus sebegini sedikit shotnya, atau agak ditebalkan sedikit shotnya. Ya terima kasih Pak Haji, alhamdulillah. Itu orang tawadhu ya. Kalau orang yang sombong, emangnya kau siapa? Negur aku ya. Aku ini kan ini. Padahal berawal salah ya. Ditegur orang kalau mau. Ada tak orang seperti itu? Ada ya. Jadinya ada. Tidak mau ditegur. Kalau ditegur marah. Yang keempat, ciri orang yang sombong atau tanda orang yang sombong itu suka mengajari orang lain dan tidak suka diajari. Ada kan orang model mengajari orang suka ini, tapi dia tidak mau diajari. Atau di antara tanda-tanda di dalam hati orang itu ada sifat sombong. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam
Jadi ujar Allah kepada Nabi Daud, ada 3 pintu daripada dosa. Pintunya, ibunya dosa, sumbernya dosa. Yang pertama al-kibru, sombong. Yang kedua wal hasadu, iri hati atau dengki. Yang ketiga wal kirsu, omat. Jadi sombong, iri hati, omat. Nah, inilah sumber atau induk daripada dosa-dosa. Nah, itu yang Allah wahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam. Nah, jadi kata Imam Malik bin Dinar, cegahlah sifat sombong itu dengan tawadhu. Nah, lawannya sifat kibir itu mesti tawadhu. Orang yang paling tawadhu itu siapa? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi wakana sallallahu alaihi wasallam syadidul hayati wal tawadhu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat pemalu dan sangat tawadhu. Di antara bentuk tawadhu baginda Nabi itu senang duduk bersama orang-orang fakir, orang miskin. Senang Nabi. Senang bersama duduk dengan orang-orang fakir dan orang miskin. Kalau sebagian orang itu kan milih mencari orang-orang yang sugih kawan. Kalau orang-orang miskin ada level, orang-orang fakir ada level. Padahal orang-orang yang dicintai oleh Nabi itu adalah orang-orang fakir. Nabi senang, suka bersama orang-orang fakir. Nah, itu tawadhunya Nabi. Jadi kalau ada orang mengaku tawadhu tapi benci dengan orang fakir miskin, nah, itu pengakuannya bohong ya. Lagi pulang tawadhu itu ada ikat ya, aku akui kan. Saya tawadhu. Nah, bisa ya. Nah, itu Nabi ya. Nah, jadi contohlah Nabi itu orang yang sangat tawadhu. Kemudian Nabi kalau ada orang-orang fakir, orang miskin meninggal dunia, Nabi takziah, kemudian mengantarkan sampai ke kubur. Orang miskin meninggal, orang fakir meninggal. Nah, Nabi menjenguk, kemudian mengantarkan ke kubur. Sebagian orang kan pilih-pilih. Pejabat, orang sugih meninggal, hanya ke kubur. Orang miskin, orang susah, mana ada sedikit cuman. Nah, itu kalau ingin melihat orang-orang yang tawadhu, mereka senang dengan orang-orang fakir, senang dengan orang-orang miskin. Kenapa? Karena baginda Nabi seperti itu. Senang dengan orang-orang miskin, dengan orang-orang fakir. Yang kedua, sifat yang kedua yang harus kita jaga adalah wal irsu, sifat tamak bil qanaati, dengan qanaah. Jadi irsun itu tamak, hatinya itu tidak merasa cukup terhadap apa yang Allah anugerahkan kepadanya, tidak merasa cukup, jadi merasa kurang. Nah, mesti dilawan dengan sifat qanaah. Jadi qanaah itu merasa cukup meskipun sedikit. Jadi sedikit merasa cukup. Yang karena merasa itu kan urusan hati ya, bukan urusan penampilan. Bisa aja penampilannya ya keren, rumah mewah, kendaraan bagus, duit banyak, nah, kan? Tapi hatinya kada tahu kan, apakah punya sifat qanaah atau tidak, kada tahu kan? Jadi sifat qanaah itu urusan hati, urusan rasa. Ada orang yang rumahnya biasa saja, penghasilannya biasa saja, tapi dalam hatinya dia selalu bersyukur, kemudian merasa cukup terhadap apa yang Allah berikan. Nah, itulah orang yang qanaah.
Berarti kalau tidak qanaah maka otomatis tamanah. Maka ujar Nabi, az-zaman qami'a, az-zaman qani'a wa zalla man qami'a. Mulia orang yang qanaah dan hinalah orang yang qanaah. Kalau orang tamak kan di dunia dihina, apalagi nanti di akhirat. Ampang hati, tidak pernah merasa tenang hati, selalu merasa kurang kita. Di mana letak ketenangan kalau hati selalu merasa kurang, gelisah terus dan merasa kurang. Ada duit banyak dah, tapi hati ini merasa kurang. Nah, itu sudah satu kehinaan dan itu merupakan siksaan daripada Allah Ta'ala. Jadi jangan dikira siksa itu dipatok Allah, apa nih gaji atau ditimbai ke dalam jurang neraka. Itu siksaan nanti. Siksaan di dunia itu hati kita ini tidak ada ketenangan, selalu merasa kurang terhadap apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Itu merupakan siksaan. Hidup tidak tenang, tidak gelisah. Kenapa? Karena tidak punya sifat qanaah. Jadi ujar Nabi, mulia orang yang qanaah dan hina orang yang qanaah. Nah, jadi mesti kita latih hati kita untuk qanaah. Bila orang itu qanaah, mesti dia syukur terhadap Allah Ta'ala. Jadi syukur itu yang pertama, dahulu syukur itu mesti kita terima. Terima ya. Rezeki yang Allah berikan terima. Setelah kita terima, kemudian kita senang terhadap orang yang memberi, yakni Allah Ta'ala. Kita terima berapapun itu kita terima dengan senang hati. Kemudian kita berterima kasih kepada orang yang memberi, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa hari ini Allah takdirkan 50.000, terima dengan senang hati ini rezeki ini, karena kita memandang bahwa ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita terima dengan senang hati. Kalau kita tidak menerima dengan senang hati, maka tidak akan ada syukur. Kita menerimanya dengan suka. Oh ya, asal 50 protes tadi. Jadi di mana ada tanggal terima kasih? Tidak ada. Jadi yang pertama mesti kita terima dengan senang hati bahwa ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah itu baru kita gunakan kepada hal-hal yang berbaikan. Itu baru namanya syukur. Setelah dapat 50.000, nah, kita gunakan kepada hal-hal yang bermanfaat. Dapat umpama 500.000, senang kita, tapi kita gunakan untuk maksiat. Kita gunakan untuk memasang loterai, untuk berjudi, maka ada syukur juga? Tidak syukur. Memang senang dapat 1 juta, 2 juta, nah, tapi kita gunakan kepada untuk maksiat, itu bukan syukur namanya. Jadi syukur itu senang menerima nikmat dari Allah. Ini adalah dari Allah, kemudian berterima kasih kepada Allah, kemudian kita gunakan kepada hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita belanjakan kepada yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Nah, itu namanya syukur. Nah, jadi sifat tamak pasti kita lawan dengan sifat qanaah. Jadi kita latih hati kita selalu merasa cukup. Jadi orang sugih itu bukan orang yang punya 1, punya 2, ingin 3, punya 4, yang selalu tercapai keinginannya apa yang dihajatkannya. Jadi sugih kaya itu bukan urusan dunia, bukan hitungannya dunia, tidak. Tapi kaya itu adalah ukurannya adalah merasa cukup. Itu ukuran kaya, cukup kemudian menerima apa yang Allah berikan. Nah, itu namanya sugih. Kalau merasa kurang terus itu belum sugih, belum. Karena urusan kaya sugih itu bukan urusan dunia,
tapi urusan hati, menerima apa tidak, cukup apa tidak. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian yang ketiga, kata Imam Malik bin Dinar, yang mesti kita cegah itu adalah wal hasadu, sifat hasad, bin nasihati, dengan nasihat. Sifat hasad atau iri hati atau dengki. Dan sifat hasad itu pun yang diserangnya adalah kebanyakan orang-orang penuntut ilmu. Artinya orang-orang yang berilmu yang banyak terserang penyakit iri hati dan dengki. Dan mengobatinya, kata Imam Ghazali, itu sangat sulit, sangat susah mengobati sifat hasad. Lagi pulang bahayanya sifat hasad ini merusak, menghapus amal ibadah kita. Al-hasadu yaqulul hasanat kama taqulun narul khatabah. Jadi sifat hasad itu memakan kebaikan-kebaikan, amal-amal baik kita, sehingga amal baik kita itu bagaikan kayu dimakan oleh api, jadi menjadi abu. Jadi habis amal ibadah kita kalau kita itu diserang oleh penyakit hasad. Jadi ketika malaikat amal itu, malaikat hafazah membawa amal kita ke langit, itu terhenti di langit, di mana pintu di situ ada malaikat penjaga hasad, sehingga disampai langit, pintu langit tersebut, ujar malaikat penjaga langit, pukulkan amal orang itu ke mukanya. Karena orang yang punya sifat hasad tidak boleh lewat amalnya melewati pintu ini. Artinya amalnya tidak diterima. Nah, itu bahayanya sifat hasad. Jadi mempengaruhi diterima dan tidak diterimanya amal ibadah seseorang. Jadi karena sangat penting, mestilah kita baiki hati kita buang jauh-jauh sifat hasad, sifat iri hati, dan sifat dengki. Jadi sifat hasad itu, kita itu benci, tidak suka kepada orang. Nah, itu sifat hasad. Melihat nikmat orang lain bukan suka. Allah kasih nikmat kepada si A, kita tak suka, tak senang. Atau berarti ada tuh di hati kita itu sifat hasad. Jadi orang yang tidak punya sifat kasih sayang kepada sesama muslim, atau berarti di hatinya itu ada sifat hasad. Nah, mestinya kan sesama muslim itu ya seperti anggota tubuh ya. Kalau tubuh yang lain itu merasa nyaman, maka seluruh tubuh akan merasakan nyaman. Kalau kepala kita itu enak, nah itu seluruh tubuh merasakan enak. Kepala kita pening, sakit, nah itu seluruh tubuh ikut juga merasakan. Kalau sakit, nah seluruh tubuh ikut juga sakit. Nah, mestinya orang muslim itu seperti itu. Jadi ketika ada sesama muslim dapat nikmat daripada Allah, mestinya kan kita senang kan? Alhamdulillah tetangga beli mobil, alhamdulillah tetangga membangun rumah, senang hati kita. Nah, itu berarti orang itu tidak punya sifat hasad. Tapi kalau hati kita tidak senang, tidak suka, orang lain dapat nikmat itu, orang lain bangun rumah, kita yang sakit, kan lucu kan? Orang lain beli mobil, kita yang sakit hati, kan lucu kan? Orang nyaman, awal sakit. Nah, itulah penyakit hati kita. Amal kita habis, ya. Amal ibadah kita sia-sia. Orang biasa ada, orang nyaman, orang susah. Di dunia susah, hati sakit. Di akhirat disiksa. Karena amal ibadah habis. Nah, itu bahayanya sifat hasad. Dan mengobatinya tidak cukup sehari 2 hari, dan mengobatinya terus yang malam. Kita pantau, kita perhatikan hati kita ini adakah sifat iri hati dan dengki. Karena hati kita ini bolak balik. Hari ini mungkin tidak ada dengki, tapi nanti malam bisa ada.
Malam nanti tidak ada, mungkin besok timbul hati kita ini tidak senang dengan orang. Ketika orang lain mendapat, nah itulah maksud payahnya mengobati hati. Nah, tapi kalau dia sudah bersih, hati kita tidak hasan, nah, maka selalu hati kita itu senang, bahagia melihat orang lain dapat nikmat, dan ikut juga kita sedih ketika orang lain dapat kesusahan. Paling tidak bisa membantu dengan tenaga, dengan harta, dia membantu dengan doa. Ya Allah, berikanlah dia ketabahan. Ya Allah, berikanlah dia kesabaran. Nah, itu orang kalau yang sudah hatinya bersih. Kalau hatinya masih kotor, lagi ya. Itu berarti di hati kita tuh ada sifat dengki. Bapak-bapak ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah 3 sifat tidak Malik. Pertama sifat sombong, mesti kita lawan dengan sifat tawadu. Kemudian sifat tamak dengan sifat qanaah. Sifat iri hati itu dengan nasihat. Mesti kita nasihati hati kita nasihati diri kita ini dengan ilmu agama. Jadi mesti kita yakinkan, kita iktikadkan dalam hati bahwa rezeki nikmat itu semuanya daripada Allah, dan rezeki setiap orang itu sudah dibagi-bagi. Rezeki si A dengan kita beda, si B dengan si beda. Itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak suka, tidak senang terhadap nikmat yang Allah berikan kepada hamba-Nya, berarti kita berurusan dengan Allah Ta'ala. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kalau ada orang iri hati, dengki dengan kita, cukup kita baca qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Cukup itu aja. Dosa dilawani, melawani orang iri hati, cukup berbanyak baca qul a'udzu birabbil falaq. Karena orang yang dengki, orang yang hasad itu bukan dengan kita misalnya, tapi dengan Allah. Karena tidak senang rezeki yang Allah berikan kepada orang itu. Jadi cukup kita banyak-banyak saja baca qul a'udzu birabbil falaq. Marahan kan, dihinanya kan, ada dicacikan, dibencinya kan, itu urusannya dengan Allah Ta'ala. Tugas kita ya banyak baca qul a'udzu birabbil falaq. Bapak-bapak ibu hadirin yang dimuliakan Allah, nah inilah sedikit mudah-mudahan Allah hilangkan penyakit sombong, Allah hilangkan penyakit tamak, Allah hilangkan penyakit iri hati dalam hati kita dengan cara dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sering-sering berzikir la ilaha illallah dengan niat untuk membersihkan penyakit-penyakit hati yang ada di dalam hati kita. Jadi obatnya adalah zikir kepada Allah. Niat berzikir untuk membersihkan penyakit hati. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan dan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an Allahumma hawwin 'alaina fi sakratina wa najina min adhabil sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.